Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi tema readingan kali ini adalah menyesal setengah mati orang ini akan balik kejar-kejar kamu dan menginginkan sesuatu darimu. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas secara detail. Bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja klik link tautan WhatsApp ya yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa ya catat saja nomor kontak WA admin yang ada di pojok kiri atas. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba lihat ya bagaimana energi seseorang yang menyesal setengah mati kepada kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang menyesal setengah mati kepada kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang menyesal setengah mati kepada kamu. Saya akan coba lihat ya energinya di sini. Wow. Queen of Wands ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki sifat yang terlalu angkuh. Dia orangnya punya rasa gengsi yang sangat tinggi. Jadi ketika dia terlibat konflik dengan kamu, ya dia ini cenderung seseorang yang gak mau memulai. Gak mau memulai apa? Yang gak mau memulai meminta maaf, gak mau memulai berkomunikasi dengan kamu gitu ya. Dan beberapa di antara mereka ini juga orang yang sangat angkuh ya. Susah banget menerima nasihat atau masukan dari pasangannya, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh merasa tidak dihargai posisi kamu sebagai seorang pasangan. Ya karena dia orangnya susah ya menerima masukan dari kamu, susah dinasehati ya, suka bertindak semau dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Terus di antara mereka ini juga orang yang sepertinya sangat dominan ya dalam segala hal. Jadi kayak pengennya itu segala sesuatu ya, kamu tuh harus menuruti keinginannya, karena apabila tidak ini bisa menimbulkan gejolak amarah dari dia ya, sedangkan kamu ini kayak tidak diberikan kesempatan untuk bersuara gitu. Jadi kayak ya kamu yang selalu dituntut untuk selalu memahami keinginannya ya, karena apabila tidak ya orang ini bisa marah ke kamu ya. Terus di sini juga ada kartu The Moon ya. Saya merasa kamu dan dia ya malam ini ya, atau mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu sama dia habis cekcok ya, habis terjadi sebuah keributan yang menimbulkan ya kamu dan dia saat ini sedang berjarak, sedang tidak berkomunikasi. Ya ini sebenarnya saya merasa bahwa masalah yang sangat sepele sih, tapi mungkin beberapa dari dia ini tipikal orang yang suka hiperbola ya, yang suka membesar-besarkan suatu masalah sehingga ini menjadi masalah yang berkepanjangan ya. Bahkan ya saya merasa bahwa orang ini sering banget ya menyalahkan kamu gitu. Padahal ya yang terjadi dalam konflik ini bukan murni kesalahan kamu, tetapi kesalahannya. Tapi dia tetap aja dia nggak mau berkaca ya, dia nggak mau introspeksi diri, karena orang ini selalu menganggap bahwa diri dia adalah sosok seseorang yang paling benar. Dan saat ini saya merasa ya di antara kamu tuh benar-benar mengalami sebuah kecemasan ya. Kamu takut apabila segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan, yang sudah kamu korbankan ya demi dia ini akan sia-sia. Karena jika dilihat ya dari nasib hubungan kamu ya saat ini bukan semakin kuat ya, tapi justru malah semakin berjarak. Jadi kayak membuat diri kamu tuh saat ini jadi merasa ketir-ketir gitu, karena makin kesini aku dan kamu makin ada batasan ya, dan kamu ini seolah-olah menjadi sosok seseorang yang berbeda. Karena dulu dia yang kamu kenal di awal ya, dia ini benar-benar perhatian ya, dia benar-benar seolah meyakinkan gitu ya bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan. Tapi setelah melihat sifat aslinya ya, kamu benar-benar merasa takut, merasa cemas kalau pengorbanan yang selama ini sudah kamu lakukan demi dia ini akan berujung sia-sia gitu ya. Dan makin kesini saya melihat ya kayak makin banyak sesuatu hal yang dia tutupi ya di belakang kamu, tapi kamu masih belum punya ya bukti yang kuat gitu. Cuma feeling kamu, firasat kamu ini sangat kuat gitu ya. Kamu takut apabila orang ini menghadirkan pihak ketiga yang membuat hubungan kalian jadi seperti ini nasibnya ya. Oke. Wow. Terus saya juga merasa ya
beberapa di antara kamu tuh sempat ya punya ada pikiran ya ingin menjauhi dia atau memutuskan dia untuk selama-lamanya ya. Tetapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena di saat kamu mencoba menjauhinya, orang ini tuh dia selalu berusaha menghalangi niat kamu agar kamu tuh tetap terus ya mau bertahan sama dia. Tapi dipertahankan, dia sama sekali tidak ada inisiatif perubahannya gitu ya. Jadi yang bisa kamu lakukan ya saat ini tuh hanya bisa sabar gitu ya, menghadapi penderitaan yang telah dia lakukan selama ini kepada kamu gitu. Bahkan saya melihat ya, beberapa dari kamu tuh udah terlalu sering gitu ya memaafkan kelakuannya, tapi tidak membuat orang ini ya berubah atau berkaca menjadi pribadi yang lebih baik. Justru malah orang ini sering banget ya memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga yang saya rasakan ya bener-bener ya kayak diri kamu tuh merasa sedih gitu ya. Seharusnya kan menjalin hubungan itu untuk kebahagiaan, sedangkan kamu ini berbeda ya. Kamu mempertahankan hubungan ya untuk penderitaan. Kenapa? Ya karena seseorang yang kamu sayangi dia tidak pernah menyadari kesalahannya ya, apalagi ada inisiatif ya untuk berubah menjadi pribadi yang baik seperti itu. Bahkan saya melihat ya, kamu tuh saat ini hanya bisa ya mempertahankan hubungan ini berjalan ya seperti air yang mengalir ya, dan kamu tuh nggak tahu ya letak finish kamu di mana. Kamu tuh hanya bisa berjalan aja gitu ya, dan berharap ya datangnya sebuah keajaiban. Seperti itu. Keajaiban untuk apa? Ya keajaiban dari semesta gitu. Jika memang dia jodohnya kamu, ya kamu berharap agar ya sifat buruk dia segera dihilangkan. Tetapi jika memang orang ini bukan jodohnya kamu, ya kamu berharap ya bisa segera terlepas dari dia dan menemukan seseorang yang lebih layak untuk kamu cintai ketimbang dia gitu. Terus luka yang kamu rasakan ini cukup dalam ya. Tapi kamu ini tipikal orang yang menurut aku tuh penuh dengan keberpura-puraan. Ya, kamu terlihat ya mental, kamu tuh ingin terlihat ya mental kamu kuat di hadapan orang lain. Padahal ketika kamu sendiri ya, luka yang kamu rasakan ini cukup dalam gitu. Bahkan ya mungkin di antara kamu ini sampai meneteskan air mata ya, karena terlalu pedih luka yang kamu rasakan. Kayak gitu. Gak tahu kenapa, apakah kamu ini memang tipikal orang yang pemendam, atau memang kamu gak mau terlihat sedih di hadapan orang lain, atau mungkin kamu juga gak ingin ya membebani siapapun ya, makanya kamu lebih memilih ya menangis sendiri ya, kamu lebih memilih merenung sendiri ya ketika kamu gak ada teman seperti itu. Oke, di sini ada kartu The World ya. Dan di awal tuh kamu menganggap ya, kamu seolah-olah berharap dan menganggap bahwa orang ini adalah seseorang yang bisa menjadi tujuan akhir kehidupan cinta kamu gitu. Karena jika dilihat di awal ya, sosok ini tuh benar-benar begitu meyakinkan ya. Dia dulu tuh penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang. Bahkan dikit-dikit tuh dia selalu mengabari kamu ya, agar membuat kamu tuh nggak kepikiran dan mencemaskan dia. Tapi saat ini jangankan menghubungi kamu, dihubungi saja rasanya sulitnya minta ampun gitu. Sehingga apa yang selama ini kamu impi-impikan ya bisa hidup berbahagia bersama dia ini menjadi sia-sia gitu, karena ia berbeda gitu ya antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Karena sempat gitu ya di antara kamu tuh menganggap bahwa dia adalah seseorang yang pada akhirnya menjadi tujuan akhir kehidupan percintaan kamu. Karena ya sebenarnya kamu dipertemukan sama dia ini dalam kondisi yang sudah cukup lelah ya, karena ini bukan kegagalan pertama kalinya dalam hidup kamu, tapi sebelum-sebelumnya kamu sudah cukup terlalu sering ya menghadapi kegagalan cinta. Dan kamu menganggap gitu ya bahwa hadirnya dia dalam hidup kamu ya, itu tuh bisa menjadi akhir tujuan kehidupan cinta kamu. Tapi pada kenyataannya tidak gitu. Justru malah orang ini tuh nggak jauh lebih baik daripada masa lalu kamu. Seperti itu ya. Terus saya juga merasa ya, sepertinya di dalam hubungan kamu ini ya dipenuhi dengan campur tangan orang lain.
Dan pasangan kamu ini tipikal orang yang menurut aku tuh cukup berpengaruh terhadap lingkungan dia. Jadi apabila lingkungan dia ini positif, ya maka bisa berdampak positif juga ke dalam ya kehidupan dia. Tetapi jika lingkungannya negatif, ya mungkin orang ini bakal ikut-ikutan juga negatif gitu ya. Dan kebetulan saya merasa bahwa circle-circle dia saat ini tuh circle-circle yang tidak mendukung dia untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Justru malah circle-circle dia ini mendukung dia untuk menjadi pribadi yang negatif gitu. Karena ketika dia ya sedang stres gitu ya, sedang dipenuhi dengan tekanan ya, di antara mereka ini kayak larinya ke hal-hal yang sifatnya negatif. Kayak mungkin party-party, kayak minum-minum, have fun gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan saya merasa ya, kamu sering ribut sama dia itu juga karena pertemanan dia yang menurut kamu tuh kurang sehat gitu. Kayak terlalu mengajarkan dia untuk pintar cari alasan, terlalu mengajarkan dia untuk pandai berbohong, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Dan saat ini ya, saya melihat bahwa kamu tuh hanya bisa pasrah ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saat ini ya, hidup kamu tuh hanya lebih fokus mementingkan karir kamu gitu ya. Jadi mau dia menyesal kayak ya, mau dia menyesal setengah mati, ya aku sudah tidak terlalu peduli ya, karena aku sudah terlalu sering memaafkan kamu tapi tidak membuat kamu sadar. Jadi daripada hidup aku ini stres memikirkan kamu, lebih baik aku gunakan hidup ya, sisa hidupku ini untuk hal yang lebih bermanfaat, yaitu fokus ke arah karir, fokus ke arah pencapaian yang mungkin selama ini tidak kamu dapatkan gitu. Jadi kayak saat ini ya, beberapa di antara kamu tuh meskipun kamu sedang banyak beban, ya kamu lebih memilih fokus karir ya, fokus membahagiakan diri kamu sendiri, fokus dengan keluarga kamu ya. Atau mungkin bisa juga ya, beberapa di antara kamu nih fokus ya ke arah pencapaian cita-cita gitu ya. Dan aku paham ya bahwa sebenarnya diri kamu ini ingin banget lepas dari dia, tapi ikatan dia itu terlalu kuat ya untuk bisa dilepaskan gitu. Sehingga ya sudah, kamu tuh pasrah gitu ya. Kamu pasrah aja menjalani kehidupan ini meskipun ya bagi diri kamu ini terlalu berat gitu. Dan ini juga orang yang menurut aku tuh pergerakannya sangat pasif ya. Jadi kayak sangat lambat gitu ya. Kayak nggak ada inisiatifnya gitu ya. Nggak ada inisiatifnya untuk berusaha mengembalikan hubungan ini ya, agar menjadi hubungan yang jauh lebih sempurna. Itu nggak ada sekali ya. Justru malah yang terlihat di sini ini menggambarkan tentang pengorbanan energi kamu ya. Sedangkan orang ini tuh kayak santai-santaian aja, dia hanya bisa duduk manis gitu. Sedangkan yang berjuang dan yang berkorban itu kamu. Jadi kayak rasanya itu ada energi ketidakseimbangan antara kamu dan dia. Karena mungkin orang ini tuh dia terlalu besar kepala gitu ya. Mentang-mentang selama ini kamu yang kejar-kejar dia, mentang-mentang ya yang selama ini kamu ugal-ugalan mencintai dia, sehingga orang ini dengan mudahnya memperlakukan kamu seenak dia sendiri gitu ya. Sampai pada akhirnya ya mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sudah mulai mati rasa, sehingga membuat diri kamu tuh lebih fokus ke arah karir saja daripada memikirkan dia yang gak jelas ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke. Terus saat ini ya, saya merasa beberapa dari kamu tuh butuh validasi kepastian dari hubungan ini. Artinya apa? Ya kalau memang ya kamu tuh udah gak niat sama aku, setidaknya jangan kau gantungkan hati dan perasaan aku. Karena digantung tuh rasanya gak enak loh ya. Digantung tuh rasanya sakit ketimbang diberikan kepastian. Mungkin diberikan kepastian sakit di awal tapi pada akhirnya lega. Sedangkan digantung itu sakitnya akan berkepanjangan. Karena yang saya rasakan ya, saat ini beberapa di antara kamu tuh hanya menginginkan validasi ya, nasib dari hubungan ini ke depannya itu seperti apa. Kamu nggak ingin minta apa-apa kok gitu. Kamu hanya
menginginkan kejelasan aja gitu ya. Kalau memang kamu masih sayang sama aku, ya maka tunjukkan pengorbananku. Karena selama ini hanya aku yang berjuang demi kamu, sedangkan kamu tuh santai-santaian aja gitu. Tetapi jika memang kamu sudah nggak sayang sama aku, ya udah, jangan kau ikat aku, lepaskan aku, ikhlaskan saja diriku gitu. Karena masa depan aku ini masih panjang gitu ya, masih banyak segala sesuatu yang harus aku capai gitu ya. Jadi jangan kau gantung aku ya, karena digantung itu kan kayak sifatnya menyakitkan ya. Kita membuka hati bersama orang baru nggak bisa, karena kita masih merasa adanya ikatan gitu ya. Dibilang bertahan ya, tapi dia tetap aja bertingkah di belakang kamu gitu, sehingga kamu hanya ingin menuntut kejelasan dari dia, seperti itu. Wow, ada kartu Three of Cup ya. Saya sih merasa ya, beberapa di antara kamu tuh terkadang juga ngerasa sedih juga gitu ya, ketika melihat hubungan antara kamu dan dia di masa lalu. Karena saya merasa bahwa senakal-nakalnya dia ke kamu, tapi orang ini tuh juga terkadang tuh dia tipikal orang yang sangat mengingat ya berbagai momen ya yang terjadi dalam hubungan kamu. Kayak misalkan di antara mereka ini, meskipun dia ini orangnya menyebalkan gitu ya, dia sering banget bikin kamu sakit hati, tapi di antara mereka ini juga orang yang dia selalu ingat ya ulang tahun kamu ya, dia sering banget ngucapin ulang tahun ke kamu ya, atau mungkin dia juga ingat banget ya momen kapan ya tanggal kalian jadian, seperti itu. Atau mungkin bisa juga di sini menggambarkan energi ya. Ada juga beberapa di antara dia ini yang sebenarnya ingin banget ya mengucapkan ya selamat ulang tahun atau selamat hari jadian kalian, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia tahu bahwa posisi kamu tuh saat ini sedang kecewa sama dia. Kamu sama dia saat ini sedang berkonflik dengan dia, sehingga membuat orang ini tuh jadi tidak bisa ya menyampaikan ya selamat ulang tahun kepada kamu atau selamat atas ya tanggal jadian kalian ya, karena sedang terjadi adanya sebuah konflik. Dan di sini juga bisa mengindikasikan ya mungkin ada juga ya di antara kamu yang saat ini sedang merasa kehadiran orang baru yang bisa diajak ya menjadi teman curhat kamu gitu ya. Jadi kayak seharusnya kan kamu curhat ke dia, tapi orang ini tidak gitu. Dia terlalu sibuk dengan urusannya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai kamu tuh merasa nyaman sama orang lain karena dia bisa menjadi wadah ya, tempat untuk cerita kamu. Dan jika lama-lama ini dibiarkan, kamu tuh bisa jatuh cinta dan bisa nyaman sama dia loh gitu ya. Dan aku juga nggak bisa menyalahkan kamu ya, karena ini semua juga terjadi itu atas dasar kesalahannya gitu ya. Kenapa dia tidak bisa menjadi tempat curhat atau bercerita untuk pasangannya ya, justru malah kamu merasa diperhatikan ya, kamu merasa didengar sama orang lain yang sejatinya dia adalah bukan pasangan kamu. Ada juga ya yang seperti itu. Wow. Dan di sini ya, di saat dia menyesal setengah mati ya, dia mulai sadar ya, dia mulai cemburu, mulai khawatir kepada kamu, tapi kamu saat ini memang sedang tidak ingin diganggu sama dia ya. Jangankan berkomunikasi, untuk bertemu aja rasanya nggak sudi gitu ya, karena kayak ya udah, kamu tuh saat ini ingin apa ya, ingin meredam pikiran kamu ya, kamu ingin menyendiri ya, kamu ingin fokus dengan ibadah kamu, fokus dengan pekerjaan kamu. Dan ternyata diam-diam di belakang kamu tuh dia merasa sakit ya, dia merasa sakit hati, sakit mental dia gitu. Karena memang saat ini di antara kamu tuh benar-benar sudah tidak peduli lagi ya sama dia. Aku sudah tidak menghiraukan kamu gitu. Karena itu kan pilihan kamu sendiri gitu ya. Itu pilihan kamu sendiri. Seandainya saja di awal ya
kamu mendengarkan perkataanku, kamu mau berubah, ya tentu nasib hubungan ini nggak akan seperti ini, ya. Dan apa yang kamu rasakan saat ini, itu juga pernah aku alami. Karena yang saya rasakan tuh, di masa lalu tuh, kamu sering banget loh, ya, dibikin cemburu sama dia, tapi dia nggak sadar gitu, bahwa tindakan dia ini membuat diri kamu tuh merasa cemburu dan sakit hati. Karena, menurut aku tuh, beberapa dari dia ini orangnya kayak nggak tahu batasan gitu ya. Dia sudah ada ikatan bersama kamu, tapi sikap dia ini terlalu welcome terhadap orang baru. Ya, kayak misalkan, ya dia ini masih suka berkenalan sana sini, ya, masih suka cari mangsa sana sini gitu, ya. Padahal dia ada hubungan sama kamu loh. Dan dulu tuh pedih banget ya, ketika kamu tahu faktanya. Kamu tuh sedih banget gitu, ternyata kamu tuh masih bikin account ini ya. Enggak deh gitu, dia bilangnya buat game online lah, bilangnya buat inilah, bilangnya buat itu. Ya elah, padahal tujuan dia ya apa, untuk mencari mangsa baru gitu. Karena di antara mereka ini juga orangnya victim ya. Victim banget ya, dia pinter banget, pinter ngeles ya. Pinter cari alasan untuk menghindar dari kesalahan, menghindar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi secara nggak langsung, apa yang dia rasakan sekarang itu juga pernah kamu alami. Jadi ya, itulah ya yang dinamakan hukum karma. Meskipun di dunia yang era digital ini ya, di era pergenzian ini, karma itu masih tetap berjalan loh, gitu. Jadi apa yang kamu rasakan, dia juga merasakannya sekarang. Dan saat ini aku tuh lihat ya, bahwa fokus utama dia saat ini tuh ya dia pengen mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi. Karena kan saat ini kamu udah nggak percaya, udah nggak peduli, udah nggak sudi lagi gitu ya sama dia. Sehingga kayak ya saat ini, setelah dia menyesali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia, akhirnya ya dia fokus bagaimana bisa meyakinkan kamu ya, agar kamu tuh mau kembali ke pelukan dia. Sedangkan kamu saat ini udah nggak terlalu fokus sama dia, kamu fokus dengan tujuan hidup kamu. Jadi ya gimana ya, beberapa dari dia tuh kayak dia sedang berjuang ya, dia sedang berusaha keras gitu ya, bagaimana cara agar dia ini mendapatkan maaf dari kamu, atau mungkin di antara dia ini memikirkan ya sebuah rencana ya, agar dia ini kamu validasi lagi gitu ya sebagai pasangan kamu gitu ya. Terus sebenarnya di mata dia ya, saya merasa di mata dia kamu tuh masih sangat berharga loh. Ya, di mata dia kamu tuh sebenarnya masih sangat berharga. Cuman ya seberharga-berharganya kamu, ya kamu nggak mau juga kalau dia masih tetap dengan sifat lamanya. Kamu menganggap aku ya berharga di mata kamu ya, tapi jika kamu sering menyakitin aku ya apa gunanya gitu ya. Dalam artian, aku di mata kamu berharga, tapi kamu mau berubah, ya itu istimewa gitu. Itu yang kamu inginkan saat ini, ya. Terus dalam waktu dekat, ya, dia pengen ngomong, ya. Dalam waktu dekat, dia ingin mengutarakan, ya, apa yang selama ini menjadi unek-unek dia ke kamu. Jadi kayak, ya, dia ingin berkata, dia ingin ngomong, ya, secara jujur kepada kamu, ya, apa yang selama ini tuh mungkin tidak dia ungkapkan. Yang jelas tuh kayak, ya, dia pengen meminta maaf, ya, dia pengen ngomong gitu ya, apa sih yang selama ini membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman sama dia, gitu. Terus di antara mereka juga ingin ngomong gitu ya, apa kurangku di mata kamu. Jadi kedepannya atau dalam waktu dekat, ya kamu harus ngomong ya sama dia secara jujur dan terus terang gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau kamu merasa nggak suka sama dia yang ini, ya udah katakan aja gitu. Kalau kamu nggak suka sama dia versi yang ini, ya udah ungkapkan aja gitu. Agar apa? Ya agar orang ini tuh tahu di mana letak kesalahannya dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tetapi jika kamu kayak merasa nggak enakan gitu ya, pengen mengutarakan ini tapi takut dianya sakit hati, ya maka kedepannya dia akan menganggap ya bahwa hubungan ini baik-baik saja
Jadi kayak ya harus ada segala sesuatu hal yang diungkapkan. Oke. Tapi jika dilihat dari energinya, dia masih melihat ya. Kayak saya merasa bahwa dia masih melihat ya. Dia masih melihat waktu yang tepat ya. Kapan orang ini mengutarakan kepada kamu ya. Karena saat ini bagi dia bukan waktu yang tepat gitu. Karena kan kayak kita ini baru aja ribut, kita ini baru aja berantem ya. Baru beberapa saat, jadi aku sadarlah gitu bahwa saat ini mungkin kamu tuh masih kebawa emosi, kamu tuh masih ke-trigger amarah kamu gitu. Dan aku nggak mau ya memaksakan diri menyelesaikan masalah kamu, menyelesaikan masalah dengan kamu di saat kamu tuh sedang emosional. Jadi dia masih membaca situasi kamu ya, kapan waktu yang tepat untuk orang ini bisa meminta maaf kepada kamu ya, karena dia cari peluang dulu. Dia nggak mau ya masuk di waktu yang salah ya, bukannya nanti hubungannya tambah beres, justru malah nantinya hubungannya akan semakin chaos ya. Makanya saat ini dia sedang membaca situasi yang terbaik. Jadi kayak gitu. Oke, jadi clear up dulu ya. Kita akan coba lihat energi baru ya. Jadi kita akan clear up dulu, kita akan baca energi baru. Kita akan coba lihat ya pakai kartu yang ini aja. Sebenarnya kartu ini tuh kartu yang bagus, cuman terkadang pihak YouTube ya suka nge-ban aku karena gambarnya ini ya terlalu wow. Jadi makanya jarang banget aku pakai. Karena kayak YouTube tuh sekarang sensitif banget guys. Kayak ada gambar yang sifatnya terbuka dikit aja itu udah dianggap pelanggaran gitu. Makanya aku lebih hati-hati. Kita lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang menyesal setengah mati ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang menyesal setengah mati ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang menyesal setengah mati kepada kamu. Kita cek dari cek dulu. Oke. Tuh kan. Jadi seseorang yang menyesal setengah mati, aku rasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan LDR dengan kamu, ya. Karena saya merasa di sini tuh ada kerinduan dari dia yang cukup berat, tapi kerinduan yang tidak tersampaikan karena orang ini nggak bisa nemuin kamu secara langsung. Jadi ada kerinduan gitu ya. Karena memang ya kayaknya kalian berdua ini udah cukup lama ya nggak ketemu. Ya, selain adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu, juga adanya kesibukan pekerjaan masing-masing. Kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, ya, dan dia juga sibuk dengan pekerjaannya. Dan saya rasa ya, kendala terbesar yang terjadi di dalam hubungan kamu ini bukan kesalahan kalian berdua, melainkan ya, karena kurangnya adanya komunikasi yang intens. Karena mungkin waktu kamu dan dia ini berbenturan, ya, sehingga yaitu menjadi kendala gitu ya. Kenapa saya merasa hubungan kamu saat ini sama dia ini jadi terlihat dingin gitu. Sebenarnya baik-baik saja, cuman ya bagaimanapun juga sebaik-baiknya hubungan tanpa adanya komunikasi yang kuat ya itu bisa menjadi penghalang ya. Yang semua hubungannya bisa berjalan indah jadi berantakan gitu. Karena kurangnya intensitas komunikasi yang terjadi antara kalian berdua. Terus akhir-akhir ini kamu juga kayaknya kurang banget ya merasa diperhatikan sama dia gitu. Dan kamu sadar sih bahwa dia memang orangnya sibuk ya dengan pekerjaannya. Tapi yang kamu inginkan gitu ya, ya sesibuk-sibuknya kamu ya. Tapi kamu tuh nggak boleh melupakan tanggung jawab kamu sebagai seorang pasangan. Karena di belakang kamu tuh ada seseorang yang selalu menanti kabarmu, yaitu aku. Tapi kamu gak pernah sadar gitu ya. Karena kamu tuh terkadang selalu bertindak sesuka hati kamu gitu ya. Tanpa memikirkan bagaimana terlukanya perasaan aku akibat menunggu kabar darimu gitu. Jadi sering banget ya kamu tuh terkadang tuh sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Nunggu kabar dari dia tapi tidak kunjung datang ya. Denger notif HP kamu udah bahagia ya. Dipikirnya dia ternyata notif yang lain ya, mungkin notif Shopee Pay
ya, atau mungkin notif-notif yang lain gitu. Padahal harapan kamu tuh ya ini tuh notif datang dari dia, nggak taunya aplikasi Dana kayak gitu. Dia memang orangnya charming ya. Saya melihat meskipun dia orangnya sederhana, tapi dia sangat berkarisma. Itu juga salah satu yang membuat kenapa cinta kamu ke dia ini ugal-ugalan banget. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh banyak banget ya orang yang merasa pengen mendapatkan dia. Tapi sorry to say ya, meskipun dia ini punya kelebihan, dia orangnya charming, tapi dia tidak mudah jatuh cinta. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia jatuh cinta ke kamu, artinya kamu tuh berbeda. Kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang lain. Makanya ya, dia bucin sama kamu gitu. Meskipun menjalin hubungan LDR tuh tantangannya berat, tapi dia tetap nekat loh mau menjalin hubungan dengan kamu karena dia secinta itu terhadap diri kamu. Wow, menarik ya. Kita tutupi dulu guys ya, kita tutupi dulu biar nggak kena sensor. Kita tutupi pakai apa nih? Kita tutupi pakai kartu ini dulu ya. Ini aja deh ya. Jadi beberapa dari dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh punya hasrat yang cukup kuat terhadap diri kamu ya. Bukan pada orang lain ya, tapi terhadap diri kamu. Dan kenapa gitu ya, pengennya ketika orang ini ketemu kamu tuh ya, pengennya dia ini usil terus gitu ya. Yang pegang tangan kamu lah, elus rambut kamu, cium pipi kamu, cium kening kamu. Kayak pengennya tuh gemes banget gitu ya. Pengen pegang-pegang apapun ya dari kamu. Dan itu semua berjalan natural gitu ya. Karena memang dia merasa bahwa kamu tuh punya daya tarik gairah tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dia nafsu ke kamu karena adanya cinta. Karena orang ini tuh meskipun mungkin dia cowok ya, tapi dia ini cowok yang pakai hati gitu. Dia gak bakal nafsu tanpa adanya ikatan ya. Dia gak bakal nafsu ke kamu kalau dia gak cinta ke kamu. Artinya ketika dia cinta ke kamu, berhasrat ke kamu, artinya dia ada cinta. Seperti itu ya. Terus dan dia ini juga orang yang meskipun ya kamu dan dia nggak jarang sekali ya ketemu secara langsung, tapi terkadang ya ketika di telepon dia ini suka larinya tuh ke hal-hal yang gairah-gairah gitu loh ya. Terkadang dia sering banget pancing-pancing kamu gitu. Padahal di telepon ya, gimana lagi ketika kamu ketemu dia secara langsung. Dan menurut aku itu tuh berjalan secara natural. Karena di mata dia kamu tuh punya daya tarik tersendiri gitu. Tapi yang perlu kamu pahami ya, terkadang orang ini tuh orang yang keinginannya tuh segala sesuatunya harus dituruti. Karena apabila tidak ya, saya merasa orang ini orang yang gampang ngambek gitu. Jadi kayak anak kecil gitu. Kalau keinginannya nggak dituruti tuh dia suka cuek, dia suka ngambek. Bahkan cuekin kamu atau mungkin blokir kamu gitu. Sedangkan kamu tuh bingung. Salah aku tuh di mana sih? Padahal ini kan hal sepele, nggak diturutin aja kok marah. Yaitu bagi kamu, tapi bagi dia ini versi luar biasa. Terus meskipun ya jarak memisahkan kalian, tapi di mata dia kamu tuh jauh di mata, dekat di hati loh. Ya karena apa ya? Ketika dia berkomunikasi dengan kamu tuh terkadang sampai nggak kerasa gitu ya, bahwa durasi yang kalian habiskan ini sudah cukup lama banget gitu ya. Sudah berjam-jam gitu ya. Terus beberapa dari dia ini juga orangnya sangat royal banget ke kamu ya. Orangnya sangat royal banget ke kamu. Meskipun kamu belum terikat dalam ikatan yang sah sama dia, tapi beberapa dari dia sering banget ya ngasih kamu materi, ngasih kamu sesuatu. Kayak misalkan ketika dia gajian ya, dia beliin kamu paket data lah, beliin kamu pulsa, atau mungkin kirimin kamu sedikit uang, sedikit rezeki untuk uang jajan kamu. Itu semua dia lakukan sebagai bukti tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Jadi dia nggak mau nih dicap sebagai mokondo aja ya. Dia pengen dicap ya sebagai seorang yang bertanggung jawab. Meskipun aku dan kamu ini nggak ada ikatan, tapi ini loh bukti tanggung jawabku kepada kamu. Seperti itu. Terus di antara mereka ini juga orang yang meskipun dia bukan anak yang pertama ya, tapi aku rasa beberapa dari dia ini menjadi tulang punggung keluarga loh. Bahkan beberapa di antara dia ini juga orang yang kayaknya sering banget ya ngirimin apa ya, kayak ngirimin orang tuanya gitu ya, rezeki, uang gitu. Bahkan pernah juga di antara kamu tuh
disuruh ya untuk transfer ke orang tuanya seperti itu, tapi kirimnya lewat kamu ya. Terus dia ini juga orang yang hati-hati, makanya ya, dia ini orang yang menurut aku ketika dia udah sayang ke kamu, terkadang rasa cemburu dia ini mengalahkan cemburu kamu loh. Jadi makanya wajar gitu ya ketika dia ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, kamu tuh dimarah-marahin sama dia. Ya mungkin secara nggak langsung ada tindakan yang kamu lakukan yang membuat dia jadi merasa cemburu gitu ya. Entah kamu terlalu deket sama bestie kamu, kayak sama temen kamu, sama atasan kamu gitu ya. Terus kamu cerita ke dia, ya iyalah dia bakal marah gitu ya. Karena orang ini tuh orang yang nggak bisa ekspresif. Artinya apa? Dia ini orang yang ketika cemburu tuh nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya bisa kedeteksi lewat tindakannya gitu. Tiba-tiba dia cuekin kamu, tiba-tiba dia nggak mau diajak ngobrol. Itu artinya ada sesuatu hal yang ngebuat orang ini jadi merasa cemburu terhadap dirimu. Tapi terkadang kamu nggak sadar, atau mungkin kamu sengaja manas-manasin dia untuk mengetes ya sebesar apa sih mental cinta dia ke aku, kayak gitu ya. Oke. Terus dia ini juga orang yang menurut aku dia merasa seneng atau mungkin pengen dia ini selalu dihargai. Ya, dia orang yang kayak selalu ingin mencari validasi terlihat wow di hadapan siapapun gitu. Jadi kayak terkadang tuh dia cari validasi dari dirimu gitu ya, bahwa aku tuh perhatian ya, aku tuh sayang sama kamu gitu ya, aku tuh rela mati ya demi diri kamu, kayak seperti itu ya. Atau mungkin ya dia ini memang orang yang pengennya terlihat dihargai dimanapun gitu. Karena apa ya, aku nggak bisa menyalahkan dia juga gitu, karena beberapa dari dia ya, jika dilihat masa lalunya, dia sering banget ya mendapatkan tekanan, sering banget disepelekan oleh lingkungan sekitarnya, atau mungkin dia sering banget direndahkan, sering banget ya merasa tidak dihargai. Makanya wajar gitu ya ketika mungkin saat ini dia sudah bisa bergerak sedikit ya, dia orang yang pengen selalu dihargai oleh siapapun gitu ya, pengen dihargai aja gitu ya. Karena menurut aku tuh gini, ketika kamu bisa menghargai dia, dia akan jauh bisa lebih menghargai kamu gitu. Karena ya hanya kamulah ya yang bisa menghargai dia gitu ya. Karena memang kan kamu pasangannya. Jadi kayak ya sudah gitu. Karena kan di masa lalu kamu tahu sendiri bahwa mungkin orang ini sering banget disepelekan, sering dipandang sebelah mata ya. Mungkin segala sesuatu yang telah dia lakukan ini nggak pernah dihargai oleh keluarganya. Jadi yang bisa menghargai dia siapa lagi kalau bukan kamu pasangannya. Seperti itu. Karena toh itu juga nantinya bakal balik ke kamu kok gitu. Semakin kamu bisa menghargai dia, dia akan jauh bisa lebih menghargai kamu. Seperti itu. Wow, energinya menarik ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa pikiran terbesar dia saat ini, fokus utama dia ya, selain pekerjaan ya, fokus utama dia saat ini, dia ingin ya mengikat kamu ya sebagai pasangan dia seutuhnya. Jadi bukan cuma sekedar pacaran aja, tapi dia juga menginginkan kamu ya sebagai bagian dari hidupnya dia. Makanya ya, jadi wajar gitu kalau saat akhir-akhir ini tuh dia sibuk banget sama pekerjaannya gitu ya. Dan kamu harus bisa mengerti posisi dia. Karena segala sesuatu yang dia lakukan ini ya semata-mata juga demi masa depan kalian berdua. Karena kan terlihat ya dari energinya, dia pengen ada ikatan pernikahan dengan kamu loh. Baik cowok maupun cewek sama ya. Karena ingat bestie ya, readingan ini tidak terikat gender. Jadi baik cowok maupun cewek ya, baik female maupun male, itu tetap berlaku. Jadi tinggal disesuaikan aja sama energi masing-masing, atau tinggal dibalik gitu ya. Terus atau mungkin bisa juga ya bahwa di masa lalu dia pernah terikat dalam pernikahan, tapi pernikahan yang gak berhasil, pernikahan yang gagal. Saya pada ini orang ini punya trauma dan dipertemukan dengan kamu, dan dia berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi trauma
penyembuh trauma luka lamanya. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin dia pernah mau menikah tapi nggak sampai nikah, gagal gitu ya, karena dikhianati oleh masa lalunya. Bisa juga seperti itu ya. Terus beberapa dari dia ini juga orang yang apa ya, memang cara dia menjalin hubungan ini terlihat santai karena basically dia ini bukan orang yang terlalu obral janji ya. Makanya kayak kelihatannya tuh dia orang yang super cuek, tapi justru malah orang yang gak banyak janji seperti inilah terkadang dia bisa menghadirkan kepastian daripada yang terlalu menggebu-gebu di awal tapi pada akhirnya mengecewakan. Lebih baik orang yang kayak gini ya, orang yang gak terlalu banyak janji tapi pada akhirnya dia bisa memberikan kepastian gitu ya, kepastian hubungan dari kamu, daripada yang terlalu banyak cincong gitu ya, banyak bacot tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Wow, ini menarik sih. Kalau dia cowok ya, saya merasa bahwa dia adalah sosok seorang laki-laki cowok yang bertanggung jawab. Dia bisa menjadi imam yang baik untuk keluarganya. Kalau dia seorang perempuan, artinya dia perempuan yang sedikit dominan, tapi dia tegas. Dia orang yang bisa mengarahkan pasangannya ya untuk menjadi pasangan yang jauh lebih baik. Ya, kalau dia cewek juga, dia cewek yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya ya. Dan dia juga cewek yang menurut aku tuh apa ya? Yang sangat setia ya. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Wow, sebenarnya saya ngerasa sih ya, memang di tahun ini tuh kamu sama dia ada rencana pertemuan ya, tapi masih belum deal ya. Saya merasa di tahun ini kamu sama dia memang ada rencana untuk bertemu atau mungkin di bulan ini ya, tapi dia masih cari waktu yang tepat gitu, karena dia nggak mau ya berbenturan dengan pekerjaannya. Dia nggak ingin ya ketika dia bertemu kamu ya, tapi masih ada keterikatan dengan pekerjaannya. Karena yang saya rasakan tuh dia pengen banget loh ya, ketika bertemu kamu tuh menghabiskan waktu berdua-duaan ya dengan kamu. Kayaknya kalian ada rencana ya, kayak pergi ke suatu tempat yang memang sudah kalian sepakati. Dan aku nggak tahu ya tempatnya itu apa. Ada yang wow, ada yang wih, ada yang cihwi ya. Jadi ya yang penting tuh bisa jaga diri masing-masing, nggak masalah ya. Jangan sampai kejablasan. Jangan sampai karena cinta kalian membutakan segalanya, membutakan iman, membutakan dosa, membutakan apalah itu ya. Jadi kayak ya harus bisa jaga diri gitu ya. Terus nantinya tuh dia bakal seneng banget loh ya, kayak dia pengen segera peluk kamu ya, dia pengen cium pipi kamu gitu ya, karena itulah rasa rindu yang selama ini dia rasakan kepada kamu. Jadi kayak rindu dia ke kamu ini rindu yang nggak nanggung-nanggung gitu, yang kayak rindu banget gitu, karena ya kita ini udah lama nggak ketemu say ya, karena dia juga merantau ya, dan mungkin menemui kamu ini juga bukanlah hal yang mudah gitu ya. Terus wow, di sini ada kartu Nine of Cup ya. Sebenarnya Nine of Cup ini kartu yang sangat baik gitu. Cuma jika dilihat di dalam hubungan kamu ini, Nine of Cup ini kayak menggambarkan energi ya, terkadang rasa iri dari dia ataupun dari diri kamu gitu. Terkadang kamu tuh ngerasa iri gitu ya, kenapa gitu ya, orang lain tuh bisa malam mingguan gitu ya, bisa dating bareng gitu, sedangkan aku tuh kayak nunggu 1 tahun sekali nggak sih, atau mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin beberapa bulan sekali gitu ya. Terkadang tuh juga ada rasa iri gitu ya ketika kamu melihat orang lain gitu. Kenapa orang lain tuh kayak bisa enak gitu ya ketemu setiap saat ya, dan kamu jangan pernah ya membandingkan hubungan kamu dengan yang lain. Ya mungkin bisa juga gitu ya, hubungan orang yang sering ketemu tuh justru malah terlihat membosankan, justru malah hubungan
orang yang LDR tuh terlihat menyenangkan loh ya, karena kan kalian nggak jarang ketemu gitu ya, kalian juga jarang melampiaskan rasa kerinduan gitu ya. Jadi kayak sekali bertemu tuh pecah banget gitu ya. Kayak rasa rindunya ini kayak bener-bener yang ya udah, yang rasa rindu yang ambiar habis gitu ya, yang pecah banget. Jadi kayak jangan pernah membandingkan antara hubungan kamu dengan orang lain ya, karena kamu nggak tahu apa di balik keindahan tersebut. Ya mungkin aja gitu ya, apa yang kamu lihat tuh nggak sebenarnya seperti itu. Mungkin mereka banyak ribut, dan justru malah orang yang terlihatnya jarang ketemu ya, justru malah orang yang jarang ribut gitu. Ya terkadang tuh kamu juga sering banget merasa kecewa sama dia, karena sebenarnya beberapa dari dia ini sering banget ya banyak planning gitu, banyak janji buat datang ketemu kamu. Tapi terkadang ketika sudah mendekati hari H, yang bikin kamu kecewa tuh sering banget ya dia cancel ya, yang membuat diri kamu jadi merasa kecewa gitu. Padahal kamu udah menyiapkan ya, udah mempersiapkan jauh-jauh hari gitu, tapi ujung-ujungnya zong gitu ya. Padahal kayak kamu tuh udah backlist semuanya gitu ya, kamu udah apa ya, dalam artian tuh mengosongkan jadwal kamu ya, tapi nggak taunya kok kenapa gitu ya, kamu tuh dengan mudahnya cancel aku gitu aja gitu. Sering banget kamu seperti itu. Tapi untuk di tahun ini energinya energi yang sangat menyenangkan ya, karena akan ada pertemuan memang gitu di tahun ini atau beberapa bulan ke depan. Jadi itu semua dia lakukan ya mungkin sebagai salah satu bentuk untuk menebus kesalahan dia setelah dia lama sekali ya menggagalkan pertemuan dengan diri kamu. Kayak gitu say. Oke. Dan di saat kamu kecewa tuh terkadang kamu sering banget ya ngompor-ngomporin dia, manas-manasin dia. Itu terlihat banget ya. Jadi nggak tahu kenapa ketika kamu ngerasa kecewa sama dia, kamu tuh terkadang sering banget ya mancing-mancing emosi gitu. Kayak pengen bikin dia panas, pengen bikin dia cemburu, pengen bikin dia cemas, khawatir, kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa ya. Entah kamu orangnya karakternya suka caper gitu, atau memang ya itu sengaja kamu lakukan gitu ya sebagai bentuk kekesalan kamu gitu. Dan dia sering banget loh ngedumel ya, marah-marah sendiri, dia ke-trigger gitu ya. Ketika kamu sedang kecewa ya, tiba-tiba kayak kamu mungkin pasang foto siapalah ya, atau mungkin kamu bikin quotes inilah, kata-kata ini, bikin status itu ya. Secara nggak langsung tuh dia cemburu loh ya. Dia cemburu, dia marah ya. Dia marah banget, tapi dia nggak bisa mengungkapkan gitu. Dan bagi dia tuh kayak apa ya, rasanya itu kayak ditusuk gitu ya, rasanya itu kayak ditusuk, sakit banget. Lebih baik kayak kamu tampar dia secara fisik daripada menyakiti perasaannya ya. Bagi dia tuh kayak gitu, lebih baik kamu gaplok aja nggak apa-apa gitu daripada kau siksa mental aku ya dengan status kamu nggak jelas gitu. Dan ini orang juga apa ya, terkadang tuh dia orangnya suka dendaman ya, dia orangnya suka dendaman gitu ya. Dia udah tahu ya bahwa sebenarnya kayak kamu tuh manas-manasin dia, tapi terkadang dia juga sering ngompor-ngomporin kamu balik gitu, manas-manasin kamu balik. Itu sering juga. Saya pada dia ya udah dari situ tuh menjadi titik keributan antara kamu dan dia, dan itu sering banget terjadi sebenarnya. Ya, sering banget terjadi. Ya capek juga sih, lelah juga, tapi gimana juga ya, inilah roda kehidupan. Terus aku tuh melihat ya bahwa kedepannya tuh aura hubungan kamu terlihat cerah ya, terlihat bersinar gitu. Ya nggak tahu kenapa ya. Mungkin seiring bertambahnya usia ya, dia bisa lebih dewasa, lebih bisa memahami perasaan kamu. Atau mungkin ya seiring bertambahnya usia juga kamu tuh udah mulai apa ya, ngertiin tentang situasinya ya, mengerti tentang pekerjaannya, dan kamu berusaha bersikap ya mengimbangi
apapun dari dia gitu ya. Sehingga saya melihat ke depannya tuh hubungan kamu kayak terlihat jauh lebih cerah ya, jauh lebih indah daripada sebelumnya. Oke, terus saat ini kamu tuh sedang apa ya? Kayak kamu tuh sedang menunggu ya, menunggu kabar dari dia ya. Kamu sedang menunggu gitu ya, sedang menanti ya. Kok nggak ada tindakan gitu ya, nggak ada kabar dari dia, sedangkan aku tuh menunggu kamu gitu ya, menunggu kepastian seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silahkan hubungi saja. Klik ya link kontak VA yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa catat aja ya nomor kontak VA yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa, pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.